Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajar mengikuti pembelajaran geografi pada pagi hari ini. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita awali terlebih dahulu dengan membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, agar pembelajaran pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Materi kita kali ini adalah tentang pengetahuan dasar geografi. Kalian di SMP atau MTS pasti sudah belajar pelajaran ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Nah, di dalam IPS itu ada mata pelajaran geografi, sejarah, sosiologi. Nah, yang kita bahas adalah pelajaran geografi. Bab pertama ada bab pengetahuan dasar geografi. Pengertian geografi secara umum. Geografi adalah ilmu yang mempelajari atau mengkaji segala fenomena yang ada di permukaan bumi. Nah, yang dimaksud fenomena di sini adalah fenomena tentang kependudukan. Maksudnya manusia yang ada di dalam bumi itu melakukan apa saja. Kemudian fenomena persebaran fauna, persebaran hewan, persebaran tumbuhan di permukaan bumi tidak pada satu tempat, tapi tersebar tidak merata. Kemudian ada fenomena iklim. Iklim di dunia tidak ada yang sama. Kalau di Indonesia hanya memiliki satu iklim, yakni iklim tropis. Kemudian ada lagi definisi geografi, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang persamaan dan perbedaan gejala alam dan kehidupan di muka bumi serta interaksi antara manusia dan lingkungannya dalam konteks keruangan dan kewilayahan. Ada objek studi geografi. Setelah mempelajari tentang pengertian geografi, kita mempelajari tentang objek studi geografi. Geografi memiliki objek studi dan ruang berdasarkan disiplin ilmu. Objek studi geografi dibagi menjadi dua, yakni ada objek material dan ada objek formal. Yang kita bahas pertama adalah objek material geografi. Objek material geografi adalah fenomena geosfer. Fenomena geosfer yang dimaksud itu bisa meliputi litosfer atau lapisan batuan atau kulit bumi yang ada di sini. Kemudian ada objek material atmosfer, lapisan udara atau gas yang menyelimuti bumi. Kemudian yang ketiga ada hidrosfer, lapisan air. Kemudian keempat ada biosfer. Biosfer ini membahas lapisan kehidupan, khusus flora dan fauna, yaitu khusus hewan dan tumbuhan. Kalau hewan adalah fauna, nama lainnya, dan kalau flora adalah nama lain dari tumbuhan. Semua adalah objek material geosfer, yaitu meliputi ada atmosfer, litosfer, hidrosfer, biosfer, dan antroposfer, meliputi 5 hal. Itu objek material. Sekarang ke objek formal geosfer. Objek formal geosfer atau mencakup keruangan
yang dituangkan dalam konsep-konsep geografi, yaitu mengkaji fenomena geosfer dengan menganalisis seluruh fenomena geosfer pada ruang tertentu. Nah, di sini as objek formal itu dalam ilmu geografi harus mampu menjawab berbagai pertanyaan. Pertanyaan mengenai apa atau what, di mana atau where, bagaimana atau how, berapa atau how much, how many, mengapa atau why, kapan atau when, dan siapa atau who. Selain itu, ada 3 hal pokok dalam objek formal geografi dalam sudut pandang keruangan, yaitu pola dari persebaran gejala tertentu yang ada di permukaan bumi, keterkaitan hubungan antara satu gejala dengan gejala yang lain, serta perkembangan atau perubahan yang terjadi pada suatu gejala. Itu objek formal. Kemudian yang kedua, ada objek kelingkungan. Objek kelingkungan itu mempelajari suatu tempat dalam kaitannya dengan komponen abiotik dan komponen non-abiotik di dalamnya. Contohnya, manusia dengan hutan. Biasanya manusia menebang hutan secara sembarangan dan mengakibatkan terjadinya kerusakan hutan, yaitu bisa menyebabkan suatu bencana banjir atau tanah longsor. Kemudian yang ketiga adalah objek formal kewilayahan, mempelajari persamaan dan perbedaan suatu wilayah dengan wilayah lainnya. Antara wilayah satu atau wilayah lainnya memiliki ciri-ciri yang tidak sama. Dalam contoh di sini adalah gambar gurun. Di gurun tidak ada vegetasi yang bisa tumbuh. Biasanya hewan yang bisa tumbuh di sana adalah unta dan tumbuhannya ada hanya beberapa. Contohnya kurma, kaktus. Sekarang kita membahas tentang ruang lingkup geografi. Ruang lingkup geografi menurut Rod Murphy dalam bukunya yang judulnya The Scope of Geography mengemukakan ada 3 pokok ruang lingkup. Yang pertama adalah persebaran dan keterbatasan penduduk di muka bumi. Persebaran penduduk di muka bumi itu tidak merata, tidak hanya pada satu tempat. Kemudian yang kedua adanya interaksi manusia dengan lingkungan fisik. Interaksi antara manusia satu dengan manusia yang lain atau dengan lingkungan fisik merupakan keragaman dari wilayah. Kemudian yang ketiga, kajian terhadap wilayah atau region. Di sini ada beberapa cabang dari ilmu geografi. Geografi tidak bisa berdiri sendiri tanpa bantuan ilmu lain. Di sini ada hidrologi. Hidrologi itu ilmu yang mempelajari tentang air. Ada klimatologi, ilmu yang mempelajari tentang iklim. Ada geologi, ilmu yang mempelajari tentang batuan dan strukturnya. Ada biogeografi, ilmu yang mempelajari tentang kehidupan manusia, hewan, tumbuhan dalam geografi.
Kemudian ada geografi ekonomi. Geografi ekonomi ini membahas tentang perekonomian, geografi kependudukan, yaitu mempelajari tentang penduduk di Indonesia. Ada penginderaan jauh, PJ, tentang peta, ada sistem informasi geografis. Sistem informasi geografis itu membahas cara pembuatan peta, ada geografi regional atau ilmu yang mempelajari tentang keruangan, ada geografi fisik yang berhubungan dengan fisik, dan ada geografi manusia. Itu berhubungan dengan manusia atau